Hidup ini adalah sebuah perjalanan ya, melewati waktu dan waktu nggak bisa berhenti dan waktu juga nggak bisa kembali. Hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam hidup ini kita sebagai orang percaya, yaitu bangun dan berjaga-jaga. Kenapa perlu dua hal ini? Ya, Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Kadang orang tidak sadar kalau kerohaniannya itu tertidur. Dia anggap masih oke, masih ke gereja, dengar khotbah, ikut pelayanan, tapi sebenarnya kerohaniannya tertidur. Bangunlah hai kamu yang tidur, merupakan ajakan Paulus kepada jemaat di Efesus yang dipanggil sebagai anak-anak terang. Kita harus bangun dan sadar identitas kita sebagai anak terang yang sudah ditebus. Ayo tinggalkan perbuatan lama yang mencintai dosa dan hidup dalam keinginan daging yang membinasakan dan membawa kita kepada kematian. Bangun dari kemalasan imanmu. Bangun dari dosa dan kejahatanmu. Bangun dari kematian iman percayamu. Sehingga Kristus percaya atas kamu. Saudara, tidur itu berbicara mengenai kemalasan rohani. Jika kita berada di dalam kemalasan rohani, maka akhirnya kita akan menuju kepada kematian rohani. Jika kehidupan rohani kita mati, maka kita tidak akan bisa punya pengharapan lagi. Banyak orang yang menjalani hidupnya seperti mereka tertidur, bahkan rohaninya mati. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Saudara, waktu Zakaria 4 ayat 1 berkata, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunnya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saudara, dikatakan malaikat itu membangunkan dia. Dan dia berkata seperti orang dibangunkan dari tidurnya. Berarti dia tidak tidur secara jasmani. Karena dia bilang seperti dibangunkan. Berarti dibangunkan itu spiritnya. Karena malaikat itu spirit. Saudara, malaikat mau kasih lihat, tapi dia nggak bisa lihat karena tertidur. Saudara, seringkali Tuhan itu ingin menunjukkan sesuatu pada kita. Ingin melakukan sesuatu yang besar pada kita. Tetapi saudara, spirit kita, roh kita ini mati, tertidur. Sehingga kita tidak bisa melihat pekerjaan atau tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kasih tahu pada kita, tapi kita nggak bisa lihat karena tidur. Kita tidak bisa lihat pertolongan Tuhan, iman kita mati, pengharapan kita mati, hidup kita gelap, dan Kristus tidak percaya dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan sampai ada spirit kita tertidur ya. Artinya kita nggak lagi tajam roh kita nggak lagi wake up ya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, arise dan shine ya, bangun dan bangkitlah. Artinya kita harus bangkit daripada depresi rohani kepada hidup. Jelas ada di antara orang-orang yang tanpa disadari tertidur spiritnya. Artinya tidak lagi on fire, tidak lagi menyala-nyala. Ya. Dengar khotbah, doa ya sudah rutinitas, ya kewajiban, dan tidak ada lagi sesuatu yang menggairahkan di dalam hidupnya. Seperti Tuhan Yesus tegur pada jemaat Efesus, kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah tidak ada satu semangat lagi untuk mencintai Tuhan. Apalagi di dalam masa pandemi selama 2 tahun ya, tekanan itu masih ada di tengah keluarga, di dalam bisnis kita, di dalam hidup kita, ada tekanan-tekanan.
Kalau pandeminya ini cuma 1 atau 2 bulan, nggak apa-apa. Tapi ini 2 tahun lebih yang bisa menimbulkan banyak persoalan. Karena itu kita perlu bangun dan berjaga-jaga. Saudara, manusia bisa lihat yang dari luar, kelihatannya oke, tapi dalamnya nggak oke. Karena itu kita mesti bangun, berjaga-jaga. Saudara, hidup ini bukan soal kenyamanan, melainkan hidup bersama Kristus. Saudara, apa yang bisa membuat orang tertidur? Saudara, penderitaan itu bisa membuat orang tertidur. Contohnya istrinya Ayub. Sudah terbiasa nyaman kan? Ayub itu kaya, sudah terbiasa nyaman. Tiba-tiba anaknya mati, semua ternaknya mati. Sehingga akhirnya dia berkata, masih maukah kamu menyembah Tuhan? Kutuki Tuhanmu. Bicaranya sudah lain. Tetapi beda dengan Ayub. Ayub konsisten, saudara. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan pada Tuhan. Saudara, yang kedua, kenyamanan juga bisa membuat orang tidur. Karena kenyamanan bikin orang masuk dalam zona nyaman, comfort zone, ya. Contohnya Salomo dan Simpson masuk dalam comfort zone, nyaman. Tetapi akhirnya di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah berkat, mereka akhirnya binasa. Saudara, jebakan yang paling banyak ketika kenyamanan itu masuk dalam hidup kita. Kita jadi enak, ya. Hal yang sama di mana pandemi gereja pada online, ya. Ketika gereja sudah banyak yang online, ya, kita nggak bisa ibadah, mungkin kita lagi sakit, tapi itu temporary karena sudah kebiasaan keenaan ibadah online, saudara. Akhirnya orang menjadi nyaman dengan ibadah online, saudara, sehingga malas ke gereja. Saudara, karena apa? Karena sudah merasa nyaman. Kenyamanan bisa membuat kita tertidur, sehingga kita malas untuk lagi onsite ke gereja. Kita sudah nyaman karena ibadah sambil kita bisa jalan, kita bisa lakukan segala sesuatu. Tetapi sebenarnya kita mendidik diri kita tidak disiplin. Kita tidak full di dalam hadirat Tuhan. Kita harus mendengarkan setiap apa perkataan roh pada kita. Kalau kita tertidur, kita nggak bisa menangkap pesan Tuhan. Bagaimana kita menangkap pesan Tuhan? Saudara, catatan sejarah hidup kita yang akan bisa kita bawa waktu kita mati, ya, bukan waktu kita hidup. Jadi isi hidup kita dengan hal baik yang harus kita pertanggungjawabkan dalam perbuatan kita. Selain kita harus bangun, saudara, dari tidur, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, salah satu dalam hidup ini, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Hidup kita jangan sampai sembrono. Ketidakhati-hatian banyak menjerumuskan orang. Tidak hati-hati dalam memilih pasangan hidup, tidak hati-hati memilih apa yang harus kita kerjakan, tidak hati-hati dapat menghasilkan hal-hal yang berbahaya. Tidak hati-hati dalam kekristenan, saudara, akan pasti pelan, tapi pasti kita akan mundur dari Tuhan. Kita tidak akan melihat ada realitas Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup kita. Ketidakhati-hatian menghancurkan hidup manusia, termasuk orang Kristen. Tidak hati-hati dalam berkata-kata bisa merusak hubungan. Oleh karena itu Tuhan memberikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu dalam hidup kita, supaya kita tidak jatuh dan tidak terjerumus. Hidup kita sering mengalami jatuh bangun karena kita sering cuek, ya, dan melanggar firman. Kita sering tidak peduli akan firman. Kita sering masa bodoh, cuek kepada iman kita. Kita sering masa bodoh dengan kekristenan kita. Kita sering masa bodoh dengan kerohanian kita. Kita sering masa bodoh dengan saat teduh kita.
Sehingga kita sering instan dalam segala sesuatu untuk mengambil keputusan. Banyak hal yang terjadi karena kita tidak berhati-hati. Kita harus waspada, jangan sampai hidup kita ini sembrono dan cuek, saudara. Jagalah hatimu. Banyak orang yang tidak peduli dengan hatinya, tetapi lebih peduli dengan kondisi dompetnya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara, kenapa kita harus jaga hati kita? Karena dalam hati kita lah terpancar kehidupan. Artinya apa? Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas hati kita. Oleh karena itu jangan sembrono dengan hatimu. Oleh karena jaga betul hatimu. Kalau hati kita tidak kita jaga, maka kita akan salah langkah. Setiap orang, setiap keadaan, setiap situasi bisa menaburkan benih-benih di dalam hati kita. Kita harus waspada mana yang boleh masuk dalam hati kita dan mana yang tidak boleh masuk, apalagi disimpan dalam hatimu. Saudara, banyak di hari-hari ini orang Kristen yang tidak waspada dengan hidupnya. Tidak peka dengan apa yang terjadi dengan sekitar kita. Baik di tengah keluarga, di tempat kerja, gaya hidup kita. Ya, kalau kita nggak peka, lewat sosial media saja, kita anggap biasa dan kita tidak peka, kita jadi sembrono, saudara. Dan jangan heran semua itu membawa pengaruh kerohanian kita sangat besar. Karena itu saudara, kita harus bangun dan berjaga-jaga. Yesaya 60 berkata, bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa orang Kristen tidak bisa berhati-hati? Yang pertama, karena tidak paham dan akan firman Tuhan. Tidak paham dan tidak akan firman Tuhan secara utuh, secara lengkap, dan secara benar. Mereka tahu cuma sepenggal-sepenggal. Ya, seringkali kita cuek dengan khotbah. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita tidak memperhatikan saat teduh kita. Kita tidak memperhatikan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa hati-hati dengan apa yang kita dengar dan kita lihat, kalau kita tidak bisa melihat dari sisi firman. Akibatnya, kalau kita nggak suka atau nggak paham firman, ya akhirnya kita melihat segala sesuatu dari segala sisi kenyataan. Dan kalau kita melihat segala sesuatu dari sisi kenyataan, maka kita akan khawatir, kita akan jatuh karena kenyataan itu akan menyebabkan pikiran kita takut, khawatir, saudara. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu keadaan dengan sisi firman, maka saya percaya kita akan tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan banyak firman yang akan menguatkan kita. Oleh karena itu kita harus suka dengan firman. Saudara, suka pelayanan itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita suka dengan firman Tuhan? Ada banyak orang Kristen yang tertarik dengan pesan ya atau judul dari sebuah khotbah, tetapi lebih daripada firman itu sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar renungkan firman Tuhan siang dan malam. Cintai firman Tuhan, masukkan firman Tuhan dalam hati. Saudara, kalau kita cintakan firman, maka firman itu akan memberikan pesan, ya, pesan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita tidak sadari bahwa kalau kita tidak mengenal firman, itu adalah sesuatu yang membahayakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa tanpa pengetahuan. Saudara, kalau kita tidak mengenal firman, saudara, itu sesuatu yang sangat membahayakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan kita bisa binasa. Yang kedua, kita tidak berhati-hati karena kita ingin cepat sukses dan cepat kaya. Banyak orang yang ingin cepat kaya, maka hidupnya nggak berhati-hati, saudara. Karena mementingkan diri sendiri lebih daripada keinginan Tuhan. Tidak berjaga-jaga, tidak berhati-hati, tabrak sana, tabrak sini.
akhirnya gagal, saudara. Dan yang ketiga, sudah nggak bisa dinasihati. Ketika dinasihati, dia malah bilang, kamu jangan sok rohani ya. Padahal saudara, pilihan saudara untuk kita mengambil sebuah keputusan. Memang pertempuran yang terjadi saat-saat ini adalah dalam pikiran kita. Karena itu Paulus berkata, baharui akal budimu, baharui cara pandangmu sesuai firman. Saudara, apa yang dunia berikan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan yang kita baca, tontonan yang kita tonton, semua itu mempengaruhi pikiran kita. Saudara, seorang pendeta bisa tertipu, saudara. Punya perselingkuhan ya, dan bisa berpelayanan, dan dia bisa berkata, justru pelayananku ini lebih hebat. Tuhan masih bisa pakai saya. Saudara, ini semua karena apa? Karena tidak berjaga-jaga. Saudara, kadang-kadang pernikahan orang yang sembrono, saudara, pernikahan beda iman, nggak apa-apa, dilanggar saja, dan ada orang yang merasa bahagia dengan perkawinan yang beda kepercayaan. Saudara, tapi kita harus tahu perkawinan itu tujuannya yaitu keturunan ilahi. Saudara, peperangan itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa celaka. Karena antara yang baik dan yang benar itu makin hari makin mirip. Kita harus belajar bagaimana membangun iman saudara, membangun pikiran kita dalam Tuhan, sehingga kita diciptakan sesuai dengan yang apa Tuhan mau. Kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Firman Tuhan itu harus kita gali semakin dalam. Saudara, salah satunya kita itu nggak bisa berhati-hati. Karena apa? Kita sadar atau tidak sadar, kita ini sekarang zamannya kita ini tergantung dengan gadget. Ya. Dalam masa pandemi ini kebanyakan orang hidup tergantung dari gadget. Ibadah online melalui gadget, Facebook, Instagram, WA, belanja online, ya, berita-berita yang masuk, hiburan, semua ada dalam satu paket gadget. Dan semakin kita memakai gadget kita tidak berhati-hati, sembarangan, makin kita semakin terhubung dengan dunia maya. Dan setiap orang akan terinput dengan pemasukan ide-ide dari dunia. Segala yang ada di sosial media masuk dalam pikiran kita, dan itu akan menyeret waktu kita, ya. Karena itu akan mengikat kita dan menyesatkan kita. Bangun pagi, pertama yang diambil gadget, HP. Waktu kita untuk beribadah pribadi Tuhan semakin lama semakin hilang. Dan kalau kita tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, nggak peka, maka kita bisa terjerumus. Kita menjadi orang yang sembrono dalam kerohanian kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita mau melakukan firman Tuhan. Ayo, berjaga-jaga, bangun dari kamu yang tidur, bangkit dari orang mati, maka Kristus akan percaya atas kita. Hidup kita akan menjadi berkat dan terang serta panutan untuk banyak orang di sekitar kita. Saudara, kami bukan tahu firman, tapi kami mau melakukan firman. Roh Kudus adalah esensi kehidupan kita. Karena apa? Firman itulah yang akan memerdekakan kita. Amin.